Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengendalian overhead pabrik. Kontrol overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah salah satu 3 komponen utama yang membentuk biaya produksi selain biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung. BOP menjadi komponen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan 2 komponen pembentuk biaya produksi lainnya. Kenapa? Bisa dibilang BOP adalah biaya yang sifatnya tidak terduga dan sulit untuk dihitung dan ditelusuri dibandingkan biaya retail langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ada kalanya dalam suatu kondisi, pos BOP menjadi bengkak dan tentunya sangat mempengaruhi biaya produksi. Hal ini menyebabkan berakhir menjadi tidak efisien dalam proses produksi. Maka dari itu, penting untuk menganggarkan BOP agar setidaknya manajer tahu batasan pengeluaran yang timbul dalam pos BOP. BOP sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi BOP menurut sifatnya, hubungannya dengan perubahan volume produksi, dan hubungannya dengan departemen pabrik. 3 unsur utama yang terkandung dalam BOP adalah biaya material tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead pabrik lainnya. Pos BOP biasanya dimiliki oleh tiap-tiap departemen dalam suatu perusahaan manufaktur yang kemudian diakumulasikan menjadi satu akun dan dialokasikan ke dalam 5 jenis dasar pembagi BOP yang dianggarkan agar bisa mendapatkan nilai tarif BOP. Mengenal kontrol BOP. Ketiga unsur BOP yang disebutkan sebelumnya biasanya terakumulasi dalam akun yang bernama kontrol overhead pabrik. Apa itu pengertian dan maksudnya? Akun ini biasanya dijadikan pegangan bagi manajemen puncak untuk mengevaluasi seberapa baik manajer tiap departemen dalam mengendalikan BOP, sehingga manajer tiap departemen dapat diminta pertanggungjawaban atas BOP yang terjadi di tiap departemen melalui akun kontrol overhead pabrik. Fungsi kontrol overhead pabrik dan hubungannya dengan BOP. Untuk mengatasi permasalahan sulitnya menghitung BOP, pengalokasian biaya biasanya dilakukan dengan memindahkan dari akun-akun terkait seperti persediaan material, utang gaji, dan akun-akun terkait lainnya ke akun ini. 1. Hubungan dengan biaya material tidak langsung. Sebagai contoh, perusahaan Maju Jaya pada bulan September mentransfer biaya material tidak langsung senilai 5 juta dari persediaan material ke akun kontrol overhead pabrik. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengendalian BOP diharapkan bisa lebih efisien karena biaya material terlalu sulit atau terlalu mahal jika dibebankan secara langsung dengan membeli langsung dari supplier. Misal kepada suatu proyek pabrik yang bersifat khusus. Contoh barang yang biasa masuk ke dalam akun biaya material tidak langsung seperti oli, baut, plastik, dan bahan-bahan serupa lainnya, maka jurnal yang tepat untuk mencatat kegiatan tersebut adalah kontrol overhead pabrik 5 juta, persediaan material 5 juta. 2. Hubungan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam kasus biaya tenaga kerja tidak langsung, kegiatan transfer biaya terjadi antara akun utang gaji dan kontrol overhead pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung memang timbul di dalam proses produksi pabrik, namun tidak secara langsung terbebani pada suatu proyek pabrik yang bersifat khusus. Sebagai contoh, perusahaan Maju Makmur Jaya mencatat pembebanan biaya upah supervisor proyek pabrik khusus sebesar 6.700.000. Berikut ini adalah jurnalnya. Kontrol overhead pabrik 6.700.000 dan utang gaji 6.700.000. 3. Hubungan dengan biaya overhead pabrik lainnya. Sama seperti dalam kasus biaya material tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead lainnya juga mengkredit akun-akun terkait dan mendebit akun kontrol overhead pabrik. Sebagai contoh, perusahaan Maju Jaya mencatat depresiasi mesin pada suatu proyek pabrik khusus sebesar 8.300.000.
Berikut ini adalah jurnalnya. Kontrol overhead pabrik 8.300.000. Depresiasi akumulasi 8.300.000. Untungnya, jurnal menyediakan software akuntansi online yang memudahkan Anda mencatat biaya-biaya, salah satunya adalah biaya produksi.